الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لذنوب القلوب والأبصار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسر الأسرار وكليات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله وإفضاله أما بعد حضرات المحترمين para asatidz, para sepuh bin sepuh yang insyaallah kita dalam keadaan sehat afiat. Saya memenuhi janji saya, walaupun hujan saya tetap datang ya. Semata-mata karena saya ingin juga mendapatkan doa daripada malaikat. Karena kata Ibnu Jama'ah, ya, salah seorang ulama mengatakan tidak ada maqam yang paling tinggi selain maqam ketika seseorang didoakan oleh para malaikat. Orang yang datang di thalabul ilm itu kan didoakan oleh para malaikat. Sedangkan kita kadang kita berbondong-bondong datang ke orang soleh, meminta doanya orang soleh. Lalu lantas bagaimana kalau yang mendoakan itu para malaikat? Ya? Ini yang kurang disadari oleh manusia. Ya memang begitulah ya kehidupan ini ya. Orang lebih ya hawa nafsu itu memang lebih cenderung mengajak orang berpaling daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqamah ya. Walaupun beberapa pun yang hadir tidak menyurutkan semangat saya untuk datang ya. Karena jumlah itu bukan ukuran, bukan patokan ya. Banyak orang yang datang dengan jumlah yang banyak bercampur antara perempuan dan laki-laki. Ini mugharah ya. Secara syariah ini kurang tepat ya. Mudah-mudahan kita yang sedikit ini mendapatkan nadrah pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya jelaskan sedikit ya tentang apa wajib ya ataupun fardu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Apa itu tentang tasyahud akhir. Ya. Itu sunnatun 'inda Abi Hanifah wa Maliki. Ya, di sini keterangannya tetap duduknya itu wajib. Duduknya itu harus karena itu nanti yang akan mengakhirkan sholat. Kalau tidak ada itu sudah akhir sholatnya ya. Tetapi bacaan tasyahudnya itu katanya di sini sunnah ya. Tetap julus, wajibal julus ya. Wal wajibu 'inda Malik al-julus fil akhir biqadri ma yaqa' fihi salam ya. Dengan dia menetapkan salam di akhir sholatnya itu ya. Adapun ada perbedaan kemarin antara wajib dan fardu ya dalam mazhab Imam Abi Hanifah ya. Kalau dalam mazhab Imam Abi Hanifah itu ijtihad para mujtahid yang bersifat dhanni. Dhanni itu dhanni dilalah. Dalil yang dhanni itu berkemungkinan salah tapi kecil sekali salahnya. Tapi kalau qat'i kebenarannya mutlak yaitu dari Al-Quran ya. Seperti dalam mazhab Imam Abi Hanifah salat witir itu wajib. Bukan fardu ya, wajib. Karena berdasarkan sumber daripada perkataan mujtahid ya. Demikian pula berkurban. Berkurban itu dalam mazhab Imam Abi Hanifah wajib. Ya, berkurban. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i
bisa jadi wajib, bisa jadi berkurbannya kita itu kurban nazar. Kalau kita mengatakan, ditanya orang mau kemana, saya mau beli kambing untuk berkurban, nah itu jadi kurban wajib, kurban ma'ruf namanya, nazar. Itu dia tidak boleh makan, kecuali dia katakan saya mau ke pasar mau beli kambing untuk sunnah kurban. Nah, itu beda. Jadi dalam ucapan itu bisa berbeda, ya. Hati-hati. Ya, kalau dulu belum tahu tidak apa-apa. Tapi sekarang sudah tahu ada perbedaan antara nazar untuk berkorban yang jatuhnya wajib, yang mana kita tidak boleh memakan daging itu, ya, dan sunnah. Ya, ini dari ucapan, ya, ada perbedaan. Nah, itu juga perbedaannya juga. Kalau daging kurban itu diberikan kepada orang yang mampu, ya, maka itu menjadi ibahah. Ibahah itu apa? Ya, dia tidak boleh menjual dagingnya, ya, tapi dia makan. Kalau orang yang tidak mampu menjadi tamlik. Tamlik itu apa? Dia boleh menjual daging itu, boleh dijual. Kalau dia tidak mampu. Itu perbedaan. Jangan sampai nanti panitia kurban ngambil jatah lebih banyak daripada orang yang lebih membutuhkan, ya. Diambil yang isinya, ya. Yang jualan yang kasih orang yang kurang mampu. Jangan sampai seperti itu. Yaitu perbedaan fardu wajib dan fardu dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Ini di sini banyak sekali makna, ya, tentang assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya ingin menjabarkan sedikit supaya kita punya sholat ini, ya, kita tahu maknanya. Jangan asal kita baca, ya, sehingga kita kehilangan kenikmatan beribadah. Mungkin tidak ada nikmat beribadah dalam sholat kita itu karena kita tidak tahu, tidak mengerti tentang arti dan makna dalam sholat tersebut, ya. Salah satunya assalamu alayka, ya. Ini kan dhamirnya mukhatib, ya. Di sini dikatakan oleh muallif kitab, wa ra'aitul Ghazali qala fil ihya wa qabla qawlika, ya. Muallif syarah kitab ini mengatakan, aku mendapati Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Ihya, sebelum engkau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, sebelum kita ini mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, ahdir syakhshahu, maka hadirkan apa itu? Dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-karim fi qalbik, di dalam hati kalian. Liyusaddaqa amalika fi annahu yablughu wa yaruddu alayka ma huwa awfa minhu, ya, supaya apa yang kita angan-angankan ini, ya, dengan kehadiran Nabi Muhammad itu tercapai, ya, supaya sholat kita itu lebih khusyuk. Karena dhamirnya di sini dhamir apa? Siro itu apa siro? Siro. Engkau. Ya kan? Siro. Apa bahasa Jawanya apa tuh? Benar. Sampai lebih enggak, bahasa kitab itu biasanya ke siro. Apa siro ya? Siro kamu. Iya, siro itu loh. Itu maksud saya. Kayak orang bingung sih sampai ini. Siro itu apa? Engkau itu berarti orang yang ada di depan kita, gitu loh maksudnya. Dan juga, ya, ahli irfan mengatakan ini supaya kita lebih menghayati kita punya tasyahud, ya. Innal musallina lamma istaftahu babal mulki
bittahiyyati adina lahum bid-dukhul. Ya, orang-orang irfan, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang sholli, innal musallina, ya, ketika mereka mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatuh atau yang lafaz-lafaz yang lain yang semisalnya, ya, itu sebenarnya mereka sedang membuka pintu mulk, pintu keratonnya Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mulku kemarin kan apa maknanya? Kerajaannya Allah, ya. Kemudian adzina lahum bid-dukhul. Mereka itu diizin musolli, orang-orang yang sholat ketika mereka mengucapkan at-tahiyyat, itu mereka diizinkan masuk oleh Allah Subhanahu wa taala fi harimil hayy, dalam perlindungan al-hayy, zat yang hidup, yang tidak mati, ya, alladzi la yamut. Faqarrat a'yunuhum, maka hendaknya kita yang sholat itu dalam tahiyyat itu menjadi hiburan bagi kita. Bil munajah, dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanabahu ala anna salam, fanabahu ala anna dzalika bisababil Mustafa, sehingga kita ini sadar bahwasanya keasyikan kita dalam sholat itu karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebab berkatnya beliau mutaba'atan, yang mengikuti, ya. Fa idzal habib fi harimil habib hadir, maka seorang habib pencinta itu dalam perlindungannya kekasih itu selalu ada, selalu hadir. Rasulullah itu hadir di dalam sholat kita. Faham tadi? Kepada diam. Saya ulangi, mau ada diulangi tadi. Jadi orang yang mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawat itu mereka sedang membuka babal mulk, pintu kerajaan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan at-tahiyyat. Ya. Kemudian adzina lahum, diizinkan bagi mereka orang-orang yang sholat itu bid-dukhul, masuk ke dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sholat ini bukan asal kita sholat gerakan-gerakan tok. Ya, ada makna-makna yang sangat dalam, yang tersembunyi, yang tersimpan di dalamnya, sehingga kalau dengan lihat orang-orang arifin billah, ya, orang-orang yang sudah makrifat, yang sudah ini, itu sholat itu menjadi keasyikan bagi mereka. Ya, kita tahu Imam Ali bin Abi Thalib itu dibunuh pada saat sholat. Karena kalau di luar sholat tak akan bisa mengalahkan Imam Ali bin Abi Thalib. Karena ketika sholat dia sedang berasyik ma'syuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi kita yang mungkin tidak bisa kita sampai, tapi berusahalah kita untuk sampai kepada maqam, ya, untuk kita menghadirkan Rasulullah SAW di dalam tasyahud itu. Karena memang ada beberapa tempat yang memang kita harus khusyuk, ya. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, itu kan mukhatib dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, ya. Ini di mana tempat-tempat kita harus khusyuk dan hati kita harus hadir supaya kita mendapatkan kenikmatan atau kelezatan dalam sholat, ya. Itu. Dan ada pendapat dari Syekh Muhammad Al-Bakri biqaulihi lamma kana sallallahu alaihi wasallam huwa sabab fi hadhihi an-ni'mah al-jasimah nasabu ay yastahdhir al-musalli shakhsahu fi dhihnihi thumma yukhatibuhu bikafil khataba mukhatabat al-hadir. Ya, sama ini, kurang lebih sama.
ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu menjadi sebab nikmat yang begitu agung, yaitu sholat, ya. Nikmat yang begitu besar, hendaknya seorang musolli itu menghadirkan Rasulullah SAW di dalam pikirannya. Kemudian ia bercakap-cakap, ya, mengucapkan assalamualaikum bikhat yukhatibuhu bikafil khattab, ya, mengucapkan assalamualaikum dengan domir engkau, salam atas engkau, ya, dalam keadaan hadir. Sebenarnya selama ini kita sudah praktek belum seperti itu? Jujur aja, belum. Padahal itu, makanya Syekh Ahmad At-Tijani mengatakan dalam satu qaulnya, beliau mengatakan, aku heran dengan orang-orang yang sholat ketika mereka mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tetapi mereka tidak merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW di dalam pikiran maupun di dalam hatinya. Ini dhamir mukhatib, ya, percakapan kita kepada Rasulullah SAW. Coba, apa karena memang kita terlalu banyak ingat dunia, ya, sehingga kita lupa ini percakapan yang penuh makna, ya, yang memang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya, ya. Jadi kalau kita melewatkan ini, menganggap ini hanya sekedar ritual bacaan saja, sungguh sangat kosong ibadah kita, ya. Tidak ada makna dan tidak ada artinya. Maka kita harus berusaha untuk selalu khusyuk dan hudur di dalam sholat kita, ya. Ini gunanya, pentingnya kita mengkaji, ya, mengaji makna di dalam sholat, ya. Bukan hanya sekedar bacaan, gerakan, bukan. Dia lebih bermakna, ya. Assalam, kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ya. Salam keselamatan atas kami, ya. Kenapa kami duluan, ya? Alayna itu ma'syaril musallin. Ketika kita mengucapkan assalamu alayna, itu untuk orang-orang yang sholat bersama kita, ya, untuk orang-orang yang sholat bersama, terutama diri kita sendiri dulu. Assalamu alayna, ya. Karena itu merupakan adab berdoa. Adab berdoa itu apa? Ibda binafsi. Adab berdoa itu apa? Memulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, seperti kita meminta Rabbil firli wali walidayya, ya. Rabbil firli, wahai Tuhanku ampunilah aku, ya. Dan kedua orang. Jadi ada berdoa itu kita doakan dulu diri kita sendiri, kemudian baru orang tua kita, kemudian baru guru-guru kita, baru kemudian al-muslimin wal muslimat, ya. Jadi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Siapa as-sholihin? Jamak saleh. Wa huwa al-qa'im bima alayhi min huquqillah ta'ala wa huquqil ibad. Ya. Jadi orang saleh itu adalah orang yang selalu menegakkan hak-haknya Allah. Ya. Jadi orang saleh itu adalah orang yang selalu menegakkan hak-haknya Allah dengan ibadah-ibadah. Wa huququl ibad, wa huquqil ibad, dan hak-haknya hamba-hambanya Allah. Jadi kesolehan itu cuma bukan soleh secara spiritual, orang juga harus soleh secara sosial. Ya, banyak orang soleh, sholat di waktu. Sholat itu bukan ibadah sosial, bukan ibadah untuk banyak orang. Sholat itu soleh secara individu. Sholat itu kita hanya memikirkan diri kita sendiri kalau boleh bilang, ya. Ya, ada ibadah yang
juga penting, yaitu ibadah sosial, sedekah. Ya. Jadi jangan hanya saya sudah sholat dulu waktu cukup, enggak. Maka di sini ada al-qa'im bima 'alaihi min huquqillah wa huquqil ibad. Orang yang menegakkan hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba-hambanya Allah. Dengan apa? Dengan berbuat baik kepada sesama. Karena sholat itu ibadah individu. Supaya apa kita apa? Tujuan sholat supaya kita nggak diazab Allah kan? Iya kan? Tetapi ketika kita bersedekah memberi kepada orang lain itu ibadah yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sholat mah wajib, sudah wajib itu. Sudah kewajiban kita. Ya, beda dengan kita menolong orang lain, ya. Jadi as-salihin beda dengan orang yang alim. Ya, orang yang alim itu mengerti, belum tentu dia menjadi orang yang soleh. Ya, makanya di sini katakan assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ya, solehin itu bukan orang yang soleh dengan menegakkan hak-haknya Allah dengan sholat saja, tetapi juga harus peduli kepada sesama. Ya, tidak cukup dengan kita hanya beribadah 5 waktu sholat sunnah tanpa ada ibadah sosial. Ya, ibadah sosial itu membantu orang itu. Maka dikatakan oleh siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa itu? At-timil ja'i khairu min bina'il jami'. Memberi makan orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun masjid jami'. Maknanya bagaimana? Maknanya kalau orang lapar dia meninggal, siapa yang bisa hidupin? Ya. Tapi kalau ini musola runtuh, besok sudah ada yang bangun lagi. Paham gak? Paham ya? Atau masjid mana baik ini runtuh, besok insya Allah ada yang bangun. Tapi kalau ada orang yang kelaparan terus dia mati karena tidak diberi makan, siapa yang bisa menghidupkan dia? Tidak ada. Makanya itu Syaikhul Qadir Jilani mengatakan memberi makan orang yang lapar itu lebih baik daripada. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalian bukan termasuk golongan orang-orang Islam kalau kalian tahu ada tetangga kalian yang lapar tapi kalian tidak memberi makan kepadanya dan kalian tidur dalam keadaan kenyang. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ibadah individu, ya, sholat, ya, kepada spiritual kepada Allah juga harus dibarengi dengan ibadah-ibadah sosial. Ya, harus bareng. Lihat Rasulullah itu dermawan, ya. Bukan ibadah kok, tapi dermawan, ya. Bersedekah, ya, membagi makanan dan minuman kepada orang-orang fakir miskin, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Ini persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau asyhadu itu luar dan dalam, zahir dan batin. Ya. Kalau keyakinan cuma di dalam. Ya, keyakinan. Atau a'lam, pengetahuan itu cuma di luar. Sehingga tidak sah kata para ulama kalau mengatakan ataqayyanu alla ilaha, aku yakin bahwasanya Allah itu hanya satu. Aku yakin itu tidak sah, ucapannya tidak sah. Atau aku mengetahui bahwasanya Allah itu satu-satunya yang patut disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena persaksian itu di luar dan di dalam. Jadi kan kalau di pengadilan, ya, tidak bisa kalian dengan mengatakan saya yakin bahwa si fulan telah berbuat kejahatan. Ya, tidak bisa. Tapi harus dikatakan apa? Saya menyaksikan bahwa si fulan ini telah berbuat kejahatan. Ya, itu persaksian itu paling tinggi, luar dan dalam.
Tapi kalau keyakinan hanya di dalam. Ilmu pengetahuan, saya mengetahui, itu hanya di luar. Ya, sehingga tidak syah selain daripada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, hambanya Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kenapa tidak ada sholawat di sini? Ada sholawatnya. Nanti ada di bab berikutnya tentang sholawat di dalam tasyahud akhir. Ya, jadi itu abduhu adalah level paling tinggi, ya, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mengaku hambanya Allah, tapi belum tentu Allah mengakui kita hambanya, belum tentu. Kita mengakui kita ini hambanya Allah, tapi Allah belum tentu mengakui, iya kan? Tapi kalau Rasulullah diakui oleh Allah, abduhu subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal bi abdihi, dengan seorang hamba. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu ruhan wa jasadan, karena lafaznya bi abdihi, seorang hamba yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita mengerti tentang ini at-tahiyyat. Ya. Jadi yang paling harus ditekankan tadi adalah kita sebelum mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kita hadirkan Rasulullah di dalam hati kita, sehingga itu timbul itu kehusyuan di dalam diri kita ketika kita sholat, sehingga sholat kita tidak kosong melompong, hanya sekedar capek ya. Akhirnya capek sholat, dapatnya capek. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang mana masih ada dua lafaz lagi tentang tasyahud, ya. Insyaallah kita akan ketemu setiap minggu kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, mentakdirkan kita untuk bertemu, ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal pahala buat kita semua, terutama buat diri saya sendiri, fid dini wad dunya wal akhirah. Hadza minni wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil islam wal muslimin. Assalamu alaikum